Waktu Ramadan itu hanya 24 jam dikali 30 hari. Maka manfaatkan dengan berbagai amal soleh. Bersedekah, target tilawah, target tarawih, target tahajud, zikir, i'tikaf. Nah, don't break the chain ya. Jadi Anda kalau nanti pas punya target gitu ya, selama 30 hari nggak boleh bolong. 30 hari nggak boleh bolong. Ya, 30 hari. Ya, harus semuanya gitu ya. Dilakukan ya. Jadi misalnya mohon maaf ya, nih ngaji kemarin kita. Jadi selama 1 2 3 4 5 6 7. Sorry lah. Ya, jadi nggak bagus ya. 3 4 5 6 7. Saya punya tips ya, teman-teman semuanya. Nanti dalam setiap hari itu dibikin kotak kayak begini nih. Kalau saya bikin kotak kayak begini, kotak gitu ya. Nah, terus kemudian saya bikin beberapa target nih, ya, target-target saya nih. Ya, saya bikin kotak seperti ini. Tanggal 1, tanggal 2 begitu juga. Nah, nanti kalau seandainya saya bikin kasihin tanda tuh. Ya, misalnya ini tilawah nih. Tilawah kalau lengkap gitu ya, itu lingkaran penuh gitu. Ya, kemudian duha. Ya, duha nih gitu ya. Kemudian tahajud ya, tahajud ini ya. Nanti dikasih tanda di sini ya. Tahajud biru ya kan. Kemudian ini tilawah. Kemudian ini duha ya. Kemudian apalagi? Sedekah ya. Misalnya nih. Sedekah dan seterusnya. Misalnya nih ada target kita, yaitu ngaji bersama Pak Nas misalnya ya, ngaji tahsin gitu. Sorry, ini kayaknya ya gini. Ngaji tahsin bersama Pak Nas. Udah ditargetin nih, ternyata tidur ya. Kasihin tanda begini nih, silang. Gitu. Kasihin tanda silang. Ya. Kasihin tanda silang. Misalnya tarawih gitu ya. Tarawih, kagak tarawih misalnya gitu ya. Nah, ini yang namanya kita tuh mecahin chainnya ya, atau mecahin tidak berhasil dalam bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya yang berhasil dalam Ramadan yang kayak gimana? Yang berhasil dalam bulan Ramadan ada orang-orang yang tidak putus ya, tidak putus chainnya ya. Misalnya ini ya, pas di sini ya, ini terpenuhi ya, sebelah sini terpenuhi gitu ya. Misalnya yang ini tuh menahan amarah gitu. Kita latihannya. Yang ini tahajud, tilawah, duha, sedekah, tarawih. Ya, kan kita kadang-kadang tuh ya tarawih. Jadi Anda harus punya target seperti ini ya. Misalnya ini lagi ya, ini hijaunya hijau. Jadi kalau saya tuh biasanya setiap hari gitu ya, kalau pas target saya tercapai itu saya tandain begini gitu. Saya tandain gitu ya. Kalau yang ini misalnya yang itu menahan amarah, terus kemudian gosip, tidak gosip ya. Harus ada itu target tidak gosip ya. Ya, target tidak gosip. Terus ini target apa nih? Misalnya target tahajud, tilawah, duha, sedekah, tarawih, menahan amarah tepat waktu. Atau 5 waktu ya, tepat waktu sholat. Ya. Terus kemudian ya, apalagi ya? Berdoa di ya, tahajud, tilawah, duha, sedekah, tarawih, menahan amarah, tepat waktu sholat, tidak gosip, tambah ilmu ya. Atau misalnya kita punya target ya, ngaji bareng Pak Nas ya, kemudian alhamdulillah nih dapat ya. Kemudian satu lagi ya, apa nih misalnya yang di sini doa sebelum buka. Gosip pun kena target juga ya Pak Nas. Iyalah,
Apa di sini ya harus ada dosa yang paling benar-benar kita tuh nggak bisa tahan gitu. Nonton TV kebanyakan gitu. Boleh juga nih ya. Jadi nonton TV menahan TV gitu ya. Atau menahan maksiat. Nah, boleh. Nanti tinggal masing-masing nih kan punya targetnya masing-masing gitu ya. Setiap hari itu dipantau gitu. Punya catatan seperti ini. Saya punya catatan seperti ini. Teman-teman punya enggak? Sholat sunnah boleh, zikir pagi petang. Nah, masing-masing punya nih. Nah, saran saya enggak lebih dari 10 ya. Kadang-kadang gini ya, kita tuh pengennya kebanyakan gitu. Ya, kita pengen semuanya gitu. Tapi akhirnya enggak terkerjakan semua. Kalau saran saya maksimal 12. Maksimal itu 12 seperti ini. Target Anda di 12 seperti ini. Nah, nanti tiap hari tuh gitu ya, Anda bulet-buletin gitu ya. Anda boleh cerita Islam bareng anak boleh juga tuh ya. Dicatat di diary. Menahan dari gadget ya. Dari gadget ya, menahan diri dari handphone, menahan TikTokan. Iya juga ya. Gitu. Masya Allah ya. Nah, jadi perbanyak sholawat. Nah, silakan teman-teman semuanya tambahin yang kira-kira teman-teman semuanya tuh misalnya nih ada yang zikir 1000 kali gitu ya. Ada yang targetnya kan zikir 1000 kali. Apa ya misalnya zikir apa ya? Zikir istighfar 1000 kali masing-masing each. Nah, jadi akhirnya kita tuh punya target yang benar-benar tuh. Yuk kita buat targetnya. Siap ya semua ya. Bismillah insyaallah ya. Nah, jadi don't break the chain. Disiplin melakukannya ya. Karena disiplin adalah obat dari istiqomah. Jadi kalau ada yang nanya Pak Nas gimana ya cara istiqomah? Ya nggak ada cara lain kecuali disiplin. Dan disiplin itu gitu ya. Itu ya disiplin itu ya. Disiplin itu harus dilakukan tiap hari. Makanya yang namanya istiqomah itu adalah habit. Habit itu ya, jadi ini benar nih riyadhah ya. Disiplin akan menanamkan amal lebih kekal dan disiplin juga perlu tekad yang kuat. Bismillah insyaallah ya. Yang berikutnya adalah strategi. Nih strateginya bagi waktu ya makin meningkat menjelang akhir. Nah, jadi teman-teman semuanya untuk mencapai target kita itu harus benar-benar ya menyiapkan waktu kita. Ya. Ramadan itu dibagi 3. Ya kan? Ramadan dibagi 3. 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, kemudian 21 sampai 30. Ya, dalam sebuah hadis ya, walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif ya. Awwaluhu rahmah, ausatuhu maghfirah. Awalnya itu rahmat, di tengah-tengahnya adalah ampunan, wa akhiruhu itqum minan nar. Dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Artinya ya, di sini kan final nih. Ini semifinal. Yang ini ya semua peserta dibolehkan gitu. Kan yang terjadi kan begini yang terjadi ya. Yang terjadi tuh amal kita makin lama makin begini nih itu. Ini yang terjadi. Nggak boleh terjadi seperti ini. Anda harus menjadi orang yang harus punya strategi gimana caranya amalnya makin lama makin meningkat. Amalnya makin lama makin meningkat. Oh, haranya sama ya. Jadi Anda harus punya target menjadi orang yang makin meningkat di akhir di akhir tak bulan ya. Nah, di akhir bulan tuh Anda seperti orang yang memacu kudanya gitu ya. Jadi mungkin di sini nih Anda baca Quran nih 2 juz gitu kan. Yang di sini naik jadi 3 juz. Yang di sini naik jadi 11 juz, 13 juz, 15 juz, 20 juz sehari gitu. Ya. Jadi naik makin lama makin meningkat gitu ya. Atau ada juga yang ininya tuh seperti ini. Jadi awalnya tuh naik gitu ya, karena lagi semangat, makin lama makin turun dikit nih di tengahnya, ya kan? Nah, tapi pas di akhir naik lagi gitu. Ya, yang penting ujungnya naik deh gitu.
Di sini Anda siapin nih, wah di awal-awal langsung geber tuh 5 juz gitu kan. Kalau 5 juta, 5 juz ya, 3 juz ya. Oh ya, nanti insya Allah akan ada COMR. Nah makanya nanti untuk membantu kita di babak final ya, di babak final ini insya Allah kita akan ada yang namanya COMR spesial Ramadan ya. Nanti kita akan ya 20 juz misalnya ya, 20 juz sehari ya. Saya juga belum sanggup ya. Saya juga belum sanggup. Maksimal ya 11 juz, 12 juz ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya. Intinya begitu, makin lama makin meningkat. Yang berikutnya adalah eat your frog first. Nah, ini salah satu cara terbaik. Eat your frog first. Ya, frog itu apa sih? Kodok. Makan kodok terlebih dahulu di pagi hari gitu. Itu salah satu tips dalam membagi waktu. Jadi maksudnya begini. Kalau kita punya target 5 juz sehari, atau katakanlah jangan 5 juz ya. Katakanlah misalnya kalau kita punya target nih 2 juz sehari misalnya. 2 juz satu hari. Kan kita dibagi waktu nih. Ya. Subuh, pagi, kemudian siang, kemudian sore sama malam kan. Biasanya teman-teman gimana kalau bagi 2 juz sehari? Akhirnya ada yang bagi nih gitu kan. Oh yang ini setengah juz, yang ini setengah juz, ini setengah juz, ini setengah juz. Berarti udah berapa? Udah 2 juz gitu kan. Percaya saya strategi ini gak akan berhasil. Gak banyak berhasilnya. Kalau mau seperti ini 2 juz sehari, habiskan 1,5 juz di pagi hari. Subuh sama pagi hari lah ya. Jadi di sini ya, ini langsung habiskan 1,5 juz sampai 2 juz. Jadi kalau bisa, kalau kita punya target 2 juz sehari, maka habiskan 2 juz itu di pagi hari. Supaya nanti di sore hari, siang hari, sore hari, malam hari, itu kita udah gak terlalu terbebani dengan target kita sendiri. Ya, jadi yang harus Anda lakukan adalah bagaimana menghabiskan target Anda di pagi hari. Oh sampai mual-mual deh tuh gitu kan. Sampai ngantuk, baca lagi, bangun, ngantuk, baca lagi. Nanti insya Allah Anda akan mendapatkan benar-benar nih target Anda tercapai. Kalau seandainya Anda bagi ya, nanti deh habis zuhur kita baca gitu ya. Habis zuhur baca ya setengah juz. Habis asar baca setengah juz, kagak bekerja ya. Mendingan Anda habiskan di pagi hari, lepas itu Anda bisa bebas. Nah, nanti di sini target-target ini yang mana yang target utama bagi Anda? Target utama kan tahajud, tilawah. Oh, ini mah utama semua ya. Utama semua ini. Ya berarti yang ditulis di sini adalah target-target utama. Nanti Anda bisa tulis target-target yang tidak utama. So, teman-teman semuanya ya, eat your frog first. Jadi makan kodoknya di awal-awal ya. Siapkan lingkungan yang mendukung ya. Jadi saya baru bisa 1 juz 1 hari ya. Bagus, nggak apa-apa ya. 1 juz sehari bagus ya. Yang penting ya disiplin. Nah, siapkan lingkungan yang mendukung. Jadi hati-hati dengan HP, hati-hati dengan Facebook. Kita harus tahu polanya nih kita. Jadi pada saat pagi-pagi hari itu gitu kan, ketika Anda mau mengejar target tilawah Anda, itu harus naruh HP jauh dari jangkauan gitu ya. Sebisa mungkin jangan baca Quran di HP yang menyala gitu. Kalau mau di offin dulu ya, di airplane mode begitu ya, sehingga akhirnya Anda nggak terganggu. WhatsApp masuk nggak kebaca gitu kan. Nah, kalau bisa yang bagusnya ya pakai Al-Quran ya. Tapi kalau seandainya Al-Quran bagi Anda gelap gitu ya, pakai HP yang lain gitu. Yang penting Anda terhindarkan dari distraksi ya, atau hal-hal yang bisa mengganggu Anda. Kemudian juga siapkan lingkungan yang mendukung. Jadi di kantor, di apa segala macam itu sama-sama saling membantu. Bagus kalau seandainya dibuatin satu grup ya, dibuatkan dalam satu grup. Nanti insya Allah teman-teman CTMR saya nanti akan minta gitu ya, supaya
Makan kodoknya di awal-awal. Masya Allah, syukron masukannya. Yes, bismillah ya, insya Allah. Mode pesawat, iya benar, mode pesawat. Ya kalau seandainya baca Al-Quran di HP. Tapi kalau seandainya baca Quran di Al-Quran, bagus banget tuh. Baca Quran di mushaf ya. Quran singkirkan dulu ya. Saya kalau kelamaan ngaji, bacaannya jadi suka balelol Pak. Ya, paksakan ya. Jadi ada doanya itu, Allahumma paksakan gitu ya. Berikutnya adalah pencatatan. Yang membedakan amatir dengan profesional adalah record. Itu yang membedakan antara orang-orang yang nggak profesional ya. Nah nih ada pertanyaan begini, dosa tidak Ustadz kalau tilawat tapi bacaan Qurannya tidak benar, tetap baca apa tidak usah? Baca terus ya, karena orang-orang yang membaca Quran dengan lancar pahalanya satu. Orang-orang yang baca Quran lancar pahalanya satu. Orang-orang yang baca Qurannya terbata-bata pahalanya dua. Ya, terbata-bata berarti kan ada-ada aja kadang-kadang salah, dapat dua pahala karena dia pahala membaca dan pahala belajar gitu ya. Allahumma paksakan gitu ya. Bagaimana Pak Nas agar kita kaum Hawa ini ya, bagaimana kita kaum Hawa yang berhalangan biar target tercapai? Pertama, buat target yang realistis ya. Kalau seandainya nih halangan gitu ya, oh kayak wanita kayaknya oke lah saya targetin 2 juz gitu, apa 2 kali khatam atau 1 kali khatam deh. Nah terus kemudian kita harus tahu polanya, kapan haidnya gitu kan. Haid kan bisa kelihatan, artinya bisa terprediksi ya kan, bisa terprediksi kapan nih saya haidnya. Bulan lalu tanggal 28. Oh mungkin maju sedikit jadi 26 gitu ya. Nah sebelum tanggal 26 geber habis gitu ya. Semaksimal mungkin. Bismillah ya, buat satu buku tersendiri yang berisi evaluasi harian dari Ramadan. Nah Anda harus punya bukunya ya. Kalau seandainya Anda sekarang sudah gadget mania ya, maka di dalam tablet Anda, di iPad Anda ya, di handphone Anda itu harus ada pencatatan Ramadan ya. Bagus kalau seandainya Anda membeli diari magnet rezeki ya. Diari magnet rezeki bisa beli di para CTMR ya, pesan di CTMR, ada buku diari magnet rezeki, itu di sana kita bisa memberikan catatan-catatan yang kita buat di Ramadan kita. Nah, maka akhirnya dengan persiapan yang sungguh-sungguh, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan nanti tunggu ya teman-teman ya, rilis program Ramadan dari Magnet Rezeki. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti program-program Ramadan kita ya, semuanya free ya. Kecuali nanti COMR ya, Camp Online Magnet Rezeki. Nah di sana ada sedikit infaknya insya Allah ya. Ustadz kalau baca Qurannya sambil ngikutin bacaan di YouTube gimana ya? Boleh-boleh saja ya, kalau seandainya nanti pas ada di YouTube ya, misalkan ada bacaannya gitu, kita ngikutin gitu ya. Nah berarti kita bahasanya bukan tilawah, itu namanya tasmi' ya. Tasmi' itu mendengarkan, tapi kita sambil mengikuti, nggak apa-apa, bagus ya, insya Allah. Insya Allah bisa Ramadan minimal 2 kali khatam. Bismillah, mudah-mudahan. Masya Allah, alhamdulillah udah mulai isi diari MR ya. Saya untuk yang belum bisa baca Quran, apa cukup baca Al-Ikhlas Pak Nas? Apakah pahalanya sama? Enggak dong, terus saja ya, berusaha ya, belajar gitu, belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa membaca Al-Quran, walaupun mungkin ya terbata-bata, tetap dibaca ya. Bismillah, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.